Di tengah laporan yang sedang bergulir di kepolisian, aktivitas Lesti Kejora sepertinya sama sekali tidak terganggu. Alih-alih merespon laporan yang dilayangkan Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta, Lesti bersama sang suami dan anak pertamanya justru memilih untuk liburan. Ya, dalam video-video yang beredar di sosial media, Lesti Kejora, Rizky Bilar bersama timnya baru saja berangkat untuk liburan ke Eropa. Diketahui kepergian Lesti dan Rizky Bilar ke London hanya membawa anak pertama mereka, Levian. Sementara anak keduanya tetap tinggal di Jakarta. Dia cuma nanya, sini ya sebentar ya papa bun. Yuk udah bisa jalan? Cool. Kita tinggal ya. Papa tinggal bentar ya. Boleh. Boleh cantik. Gak apa-apa, Papa tinggal bentar ya. Oke. Adik baik-baik ya. Desya baik-baik ya. Doain papa ya. Sama-sama tujuan ya. Iya. Doain papa bundanya ya selama di sana ya. Nanti kita video call ya. Oke. Ini pecah kalau ini kan kelas. Tak ayal keberangkatan Lesti dan keluarga ke London pun disambut antusias oleh para penggemarnya. Bukan cuma doa-doa yang berkaitan dengan perjalanan mereka, beberapa netizen juga mengaitkan perjalanan tersebut dengan kasus hukum yang kini sedang menjeratnya. Bahkan salah satu netizen meminta Lesti tak bernyanyi selama di London guna menghindari munculnya kasus serupa.
Ya teman-teman ya, udah yang komen-komen begitu yang tadi bahas-bahas itu udah insya Allah aman karena itu kan udah lama banget dan kita juga udah ada lawyer ngurus, ada manajemennya juga yang udah ngurus, insya Allah aman lah ya. Oke, makasih. Memang keberangkatan Lesti dan keluarga ke London hanya berselang beberapa hari setelah laporan Yoni Dores terkait dugaan pelanggaran hak cipta masuk ke Polda Metro Jaya. Yoni Dores mengatakan jika dirinya sudah berupaya untuk menemui Lesti guna berbicara secara kekeluargaan. Sayangnya, niatan tersebut urung terrealisasi sampai akhirnya membuat laporan polisi. Sekali lagi, terakhir berapa kali sih mungkin sudah mendatangi rumah Lesti secara langsung? Tadi kan Om sempat bilang sudah mendatangi Om ya. Setelah itu ada komunikasi nggak Om? 3 kali. Dan itu bertemu sama siapa aja? Nggak ada sama sekali dari Lesti atau Bilar yang keluar untuk menyambut Om. Pikiran saya dengan saya datang ke sana dengan lawyer bawa somasi, walaupun tidak ketemu tapi kan itu sudah diterima sama yang ada di rumah. Sampai loh ke Lesti apa ke Bilar itu sampai. Mau saya tuh begitu langsung hubungin saya, maksudnya saya cuma ingin itu doang. Sekarang kenapa cuma Lesti? Banyak yang pakai lagu itu, tapi banyak juga yang bayar gitu, bukan berarti nggak bayar, banyak yang bayar. Tolong hargai aja, itu aja buat Lesti. Tolong hargai para pencipta, semua kasihan lah, ciptaan di Indonesia nih lagi susah, bukan berarti apa saya begini terus saya mau merasa jauh lah. Saya masih bisa cari uang, cari duit ya. Untuk kasusnya tersebut, Lesti sudah menyerahkan segala prosesnya pada Sadra Sesquadi selaku kuasa hukum. Dalam keterangannya, Sadra mengatakan jika pihaknya menghormati laporan polisi yang dilayangkan, pihak Yoni Dores memilih untuk menunggu proses hukum yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Sedikit aja bang, yang dirilis itu aja bang, sesuai rilis aja bang, bang, semenit aja bang, semenit aja bang, kita nggak nanya bang. Di sisi lain, kasus hukum yang menimpa Lesti Kejora juga mematik respon dari banyak pihak, mulai dari praktisi hukum hingga pengamat musik. Sebagian besar dari mereka memberi dukungan pada Lesti karena menilai laporan Yoni Dores salah alamat. Jukan begitu. Kalau menurut gua itu salah alamat. Menurut gua dengan Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora itu jelas-jelas sudah salah alamat. Harusnya Yoni Dores, kalau dia memang mau menuntut, dia cek siapa sih penyelenggara acara tersebut. Ya dia tinggal laporkan si penyelenggara acara, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kan artinya dia menyanyikan sebuah lagu. Gini ya, pada prinsipnya, gua sering diundang ke kondangan, gua sering diundang oleh teman-teman rekan-rekan, dan gua di atas panggung sering menyanyikan lagu-lagu dangdut, apalagi ini lagu dangdut. Lagu dangdut itu adalah lagunya rakyat Indonesia, lagu rakyat. Janganlah dibuat lagu rakyat ini sebegitu eksklusifnya. Lagu rakyat ini dibuat seakan-akan begitu jelimet, membuat akhirnya banyak orang takut. Padahal lagu dangdut ini adalah lagu, kalau gua sering sampaikan kepada teman-teman, lagu dangdut adalah lagu pemersatu bangsa begitu. Ketika kita nyanyikan satu lagu dangdut itu akan membuat
orang merasa terhibur, lagu tersebut akan dikenal orang, akhirnya semua orang akan bahagia di situ, merasa nyaman dengan keadaannya, sejenak melupakan permasalahan pribadinya, mungkin dia punya tagihan, dia punya hutang, kan begitu ya. Sejenak akan lupa ketika mendengarkan lagu dangdut. Nah, sekarang persoalannya adalah lagu dangdut tersebut dipermasalahkan ketika itu dibawakan. Nah, kalau semua orang dipermasalahkan karena lagu dangdut tersebut dibawa, ya lagu dangdut tersebut akan jadi fosil di kemudian hari, akan menjadi sesuatu hal yang tidak akan diperdengarkan lagi. Siapa yang mau bawa lagu itu lagi? Hari ini Lesti Kejora kena, besok siapa yang kena? Kita kan nggak paham. Nah, maka saya ingin sampaikan kepada Yoni Dores, sebaiknya untuk hentikan pelaporan polisi tersebut ya. Jangan mendengarkan hasutan kiri kanan, jangan mendengarkan masukan-masukan yang justru akan menyesatkan Anda di kemudian hari. Karena gini loh, pada prinsipnya ketika Anda sudah menyerahkan lagu tersebut kepada publik gitu ya, maka Anda harus siap lagu tersebut untuk menjadi konsumsi publik, baik diperdengarkan atau dinyanyikan ulang. Baik itu dinyanyikan di dalam lingkup privat, di dalam rumah, di kamar mandi, atau dimanapun itu. Tapi setidaknya Anda juga harus paham bahwa lagu tersebut bisa jadi suatu saat nanti akan dinyanyikan orang di ruang publik, begitu. Memang sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya harusnya mengikuti proses hukum yang ada, begitu. Itulah makanya Lesti sudah benar, dia menunjuk kuasa hukum, lalu kuasa hukumnya menyampaikan kepada publik bahwa menghormati proses hukum dan menunggu bagaimana proses hukum sampai adanya kejelasan. Ya menurut saya itu sudah baik, itu sudah sebagaimana mestinya, begitu. Lalu kita berharap apa? Kita mau berharap Lesti bereaksi berlebihan untuk persoalan ini? Kan nggak mungkin juga, begitu. Kalau gua jadi Lesti juga gua akan lakukan hal yang serupa. Bahkan kalau gua akan jauh lebih parah mungkin menanggapi persoalan ini. Mungkin kalau gua ketika ada lagu ada pihak lain yang menuntut gua untuk urusan lagu itu yang salah alamat, begitu ya. Tuntutannya juga salah alamat, mungkin akan gua candain, mungkin akan gua kata-katain juga gitu di publik. Ini kan yang sebenarnya harus dipahami oleh pihak sebelah sana, pihaknya Yoni gitu. Maka bersyukurlah dengan keadaan yang saat ini ada, duduk bareng itu adalah solusi untuk segala sesuatu. Jangan dikit-dikit dibawa ke ranah hukum, apalagi cuman urusan lagu hak cipta yang menurut gua hal itu bisa dibicarakan. Lesti bukan orang yang istilahnya rese kok. Lesti selama ini tidak pernah buat masalah kok. Lesti juga menurut saya adalah orang yang baik. Kenapa sih harus kita mempersoalkan urusan hak cipta ini? Seakan-akan ada kesan di sini dari pihak sana mungkin ingin memanfaatkan nama besarnya Lesti untuk kepentingan pribadi, kepentingan yang lain. Ini dugaan gua ya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita lihat, masyarakat juga bisa melihat itu gitu. Jadi Lesti nggak punya berdasarkan undang-undang nggak punya kewajiban untuk membayar langsung. Nggak punya kewajiban, kecuali dia pernah bikin perjanjian dengan Deddy Dores almarhum, lalu Ali Warisnya lu pernah bikin perjanjian sama bokap gue nih, lu harus bayar langsung. Enggak, karena belum ada direct licensing yang disetujui. Itu masih wacana yang diusulkan oleh kelompok aksi, tapi di undang-undang belum. Apakah itu berjalan? Soal nanti. Ahmad Dhani sering bilang begini, gue tiap bulan dapat 50 sampai 80 juta dari Ari Lasso. Itu bukan karena undang-undang, karena sikap moralnya Ari Lasso terhadap Ahmad Dhani. Kenapa? Mereka berteman. Ya wajar lah berteman. Tetapi setelah dia bayar 50-80 juta, apakah kewajiban LMK membayar royaltinya Ahmad Dhani gugur? Enggak. LMK tetap bayar. Ahmad Dhani akan terima double dari Ari Lasso langsung. Itu hak moral. Moralnya Ari Lasso. Dia baik, dia royal, dia gak pelit. Tapi buat orang yang pelit dan gak mau ngeluarin itu nggak salah, karena undang-undang juga sudah memerintahkan yang bayar itu event organizer. Menyangkut masalah LK ya, yang sekarang lagi berkutat di masalah hukum. Jadi saya gini aja, saya bicara soal perspektif sebagai seorang seniman ya, mengenai hak dan kewajibannya. Seniman itu punya hak dan juga punya kewajiban. Nah, itu tentunya ada
selalu ada dalam klausul-klausul kerjasama antara seniman dengan produser, dengan sesama seniman, ya, label dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam hal kerjasama ini tidak jarang terjadi ada pelanggaran-pelanggaran, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, dalam kasus ini saya melihat dari seseorang mensomasi atau menggugat seseorang yang lainnya atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Tentunya ya seperti yang saya maksud tadi itu pelanggaran etika kah atau pelanggaran hukum. Kalau menurut saya ya seniman ini kan satu keluarga besar. Ya sebaiknya pendekatannya itu pendekatan persuasif, pendekatan kekeluargaan, mungkin pendekatan secara sesama seniman aja dulu sebelum melangkah ke somasi, sebelum melangkah ke penuntutan secara hukum. Ya apabila gagal dalam pendekatan kekeluargaan, namanya keluarga besar seniman ya, gagal dalam pendekatan kekeluargaan, ya baru kita bicara hukum. Seorang pencipta ataupun penyanyi itu sama-sama punya hak. Nah itu yang harus yang menentukan semuanya itu adalah klausul perjanjian awal kerjasama. Tentunya segala apapun yang terjadi sepanjang perjalanan sampai belakangan tentunya tidak akan terlepas dari klausul-klausul dari perjanjian itu. Jadi kalau menurut saya sih dua-dua jalan bisa ditempuh, jalan pendekatan kekeluargaan ataupun itu. Bon, sebenarnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa lewat mediasi, itu pertama. Tapi kemudian karena somasi mungkin tidak direspon sehingga dilaporkanlah ke kepolisian kan sebagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, terhadap lagu di mana si penciptanya kemudian menciptakan lagu itu otomatis secara deklaratif dialah penciptanya. Tapi kemudian ketika ada orang lain menggunakan lagunya, ada satu posisi di mana kalau lagu tersebut dipakai untuk kepentingan komersil, ini yang disebut sebagai tanpa izin ya. Ini disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi untuk kepentingan komersil. Tapi kalau kepentingannya tidak komersil, ya sudah tidak masuk. Nah sekarang si Lesti Kejora kenapa dilaporkan? Karena melanggar undang-undang hak cipta kan. Nah kemudian di mana dia kemudian menyanyikan lagunya? Itu pertanyaannya. Di mana? Di salah satu stasiun TV, Bang. TV, terus dan diupload ke YouTube juga, itu Bang. diupload ke YouTube tapi bukan di YouTube-nya Leslar Entertain, Bang, tapi di YouTube yang lain. Oh ya, tapi yang jelaskan begini, setiap komersil kan berarti kan ada persoalan pelanggaran hak cipta ya. Nah, kalau dia sampaikan atau dia nyanyikan di YouTube, otomatis itu komersil. Karena YouTube pasti membayar. Nah, ketika ini menjadi komersil dengan dalih apapun juga, ini sudah dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Kalau si Lesti Kejora tidak minta izin kepada si penyanyinya, si penciptanya. Nah, ini yang terjadi karena tidak minta izin, kemudian sudah disomasi mungkin 2 kali atau 3 kali tidak direspon, terjadilah yang namanya pelaporan ke kepolisian. Jadi ini menjadi tindak pidana. Ya, jadi ini kan pembelajaran bagi kita semua, ya, terutama pelaku industri rekaman, ya. Karena seperti yang sering kami sampaikan, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu kan sudah jelas di pasal 9-nya itu mengatakan ya, ayat 1-nya itu adanya pertunjukan ciptaan, 9 ayat 2-nya itu wajib untuk mendapatkan izin pencipta kalau kita ingin menggunakan suatu karya cipta itu secara komersil, ya. Ini yang selama ini tidak disosialisasikan. Yang disosialisasikan seolah-olah dengan membayar ke LMKN udah cukup. Pakai pasal 23 ayat 5. Pada 23 ayat 5 itu kan di bawah judul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Sementara kalau di pasal 9 itu kan di bawah judul hak ekonomi pencipta. Nah, jadi semua merasa keberatan untuk meminta izin. Padahal memang undang-undang mewajibkan hal seperti itu. Itu yang kami lakukan ketika mengajukan gugatan Aribias ke Agnesmo. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian ada pencipta lain yang kemudian sadar akan hak eksklusifnya atas karya ciptanya seperti Yeni Dores itu, dan dia melihat bahwa ada penyanyi yang membawakan lagunya secara komersil dan tanpa izin,
saya rasa dia berhak loh untuk melakukan upaya hukum dan melaporkan penyanyi tersebut, ya, baik secara pidana karena memang di 113 itu kan juga ada sanksi pidananya, dan juga tentu ya secara keperdataan juga boleh kan begitu ya, karena di situ juga ada kerugian hak ekonominya. Jadi saya kira semakin banyak orang yang sadar bahwa tidak seharusnya penyanyi itu mengeksploitasi satu karya cipta itu dengan cara-cara yang semena-mena seperti hari ini, ya. Jadi memang kalau memang dibawakan secara komersil itu harusnya memang ada yang namanya proses meminta izin untuk menggunakan lagu tersebut, ya. Jadi ini tidak hanya bicara mengenai masalah hak ekonomi royalti, tapi ini bicara juga mengenai masalah etika yang diwajibkan oleh undang-undang meminta izin dulu. Nah, baru kita bicara mengenai masalah hak ekonominya. Jadi saya kira itu satu kemajuan ya, kalau kemudian misalnya sekarang kita sadar akan haknya itu dan berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan melakukan upaya hukum jika hak eksklusifnya atas karya ciptanya digunakan dengan cara yang tidak. Saya lihat dulu runutannya ya. Yang namanya menjiplak pencipta lagu harus kita lihat dulu benang merahnya ya. Kalau seandainya hak cipta tersebut dimanfaatkan untuk dikomersilkan atau untuk mencari keuntungan ya, dengan menjiplak karya orang lain, itu kena undang-undang hak cipta. Tapi kalau seandainya itu dinyanyikan apakah di tempat umum atau di mana hanya untuk sekedar hiburan, saya rasa sah-sah saja secara hukum. Jadi ini saya harus luruskan masalah dulu ya. Nah, kalau seandainya pihak pencipta ini merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora, tentu harus dilihat runutannya. Kalau memang fakta-fakta bahwa yang diciptakan ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencari keuntungan tadi, ini yang perlu dipertanyakan. Nah, tentunya nanti dalam pemeriksaan nanti kan akan dilihat nanti benang merah tujuanmu untuk melakukan itu untuk apa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini seolah-olah bahwa ini atas nama diri pribadimu untuk memandangkan lagu tersebut seolah-olah bahwa ini adalah ciptamu sendiri, nanti kita lihat. Ini kejelian daripada penyidik melihat ya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau memang betul-betul dia terkena undang-undang hak cipta, ya terkena di pasal 103 juga kena juga. Tapi masalah nanti sanksi hukumnya serahkan kepada penyidik. Di ayat berapa nanti dilakukan itu kan urusan penyidik, bukan urusan saya. Kira-kira itu rekan-rekan ya. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora dilaporkan Yoni Dores ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Lesti diklaim Yoni membawakan lagu ciptaannya tanpa izin di berbagai platform sejak tahun 2017. Soal berita yang sedang beredar kemarin bahwa Abang mewakili dari klien Abang melaporkan Lesti, apa benar Bang? Benar? Ya, bagaimana update saat ini Bang? Oh ya, berarti kita kan nunggu pemberitahuan dari Polda, disposisinya kan pasti Polda disposisi ke subdit berapa dan ke unit mana gitu kan, nanti kita akan dihubungin. Melaporkannya terkait dengan apa Pak? Terkait itu masalah hak cipta ya, hak cipta yang mana klien kita menciptakan sebuah lagu dan dinyanyikan oleh Lesti Kejora tanpa izin. Bang, itu laporannya kapan Bang, kalau boleh tahu Bang? Kita melaporkannya di hari Minggu tanggal 19 kemarin. Sebenarnya dari awalnya itu awalnya sekali itu nggak ada pada apa-apa, karena ini kejadiannya kan udah lama, tapi kita coba kok nggak ada sih, nggak ada makin lagu gua, kok nggak ada yang datang ke rumah gua, nggak ada yang ngomong gua gitu kan itu bahasa artinya dia minta tolong datang ke kantor kami, dia minta tolong di somasi, ditegur, tolong ditegur. Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei 2 hari yang lalu kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual atau dalam hal ini tindak pidana hak cipta sebagaimana diatur di pasal 113 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Pelapornya adalah saudara IS. Korbannya adalah saudara YM alias YD, seorang pencipta lagu ya. Kemudian terlapornya adalah saudari LK. Kemudian kejadian berawal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban, dan yaitu pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan kepada Polda Metro Jaya bahwa korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh sebuah PT AS rupiah. Pasal yang disangkakan, Bang? Pasal yang disangkakan adalah pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta ya. Mungkin ancamannya kalau pasalnya itu bisa 10 tahun dan denda 4 M. Tidak, peristiwa yang dilaporkan itu sebagaimana diatur di pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1